Shalom. Mari kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita terus mencari Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita hadirkan hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum memulai ibadah ini. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau. Saat ini kami datang untuk mencari wajah-Mu. Kami rindu bersekutu dan berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Tolonglah setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami juga dengan segenap hati untuk mencari Engkau, menyembah Engkau dengan tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dan kami akan bersorak demi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan janjian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan janjian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan janjian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu hati kami percaya Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Engkau. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Tuhan. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita semua lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
segala raja. Oh yeah, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin, amin. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh yeah, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap kami lebih dari pemenang. Untuk itu ya Tuhan, kami akan memuliakan nama-Mu. Kami mengagumi Engkau Tuhan, kami menghormati Engkau Bapa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia
dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselang di kasih-Mu. Alam tak terduga, Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang lain
kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum. Pada hambanya menyampaikan firman, kami persilakan. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Amin ya Bapa. Engkau Allah yang kami kagumi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan melalui setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami mau percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi, melawat setiap kami Tuhan. Bahkan pada saat ini ya Bapa, kami mau percaya Tuhan meneguhkan setiap kami untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah atas kami ya Bapa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Bersama-sama kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Renungan kita pada saat sore hari ini terambil di dalam Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Saya akan membacakannya mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak.
Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali." Amin. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada sore hari ini saya memberi satu tema, yaitu Tuhan tidak salah memilih dan menuntun. Amin Bapak Ibu. Kita mau percaya bahwa segala rencana Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita itu tidak pernah salah. Sehingga sore hari ini kita mau merenungkan bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih dan menuntun hidup kita. Secara khusus di kitab Hakim-Hakim ini, kalau kita perhatikan mulai dari pasal yang pertama sampai yang terakhir, ini ada seperti satu skema. Biasa disebut lingkaran dosa. Di mana di dalam kitab Hakim-Hakim ini menceritakan di mana bangsa Israel, orang-orang Israel yang mulai jauh daripada Tuhan, melakukan perbuatan yang jahat, berbuat jahat di mata Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya mereka jatuh ke tangan lawan, seperti itu. Kemudian orang Israel mengalami kesulitan, orang Israel mengalami kekacauan dan lain sebagainya.
Kemudian akhirnya orang Israel ini bertobat, menyadari akan kesalahannya, bahwa mereka telah jauh daripada Tuhan, mereka meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Tuhan. Akhirnya mereka bertobat dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan kirimkan utusannya, seorang nabi. Kemudian Tuhan mengangkat seorang hakim untuk menolong bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Israel kembali dipulihkan. Ketika sudah dipulihkan, tidak lama lagi bangsa Israel akan kembali jatuh ke dalam dosa, dan itu terus menerus. Ini makanya disebut dalam kitab Hakim-Hakim ini seperti skema lingkaran dosa, seperti itu. Nah, secara khusus di pasal yang ke-6 ini, diceritakan bahwa pada saat itu di ayat yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Kalau kita mau balik di Hakim-Hakim pasal 5, ayat yang ke-31 bagian yang ke-C, dikatakan demikian. Hakim-Hakim pasal yang ke-5, ayat yang ke-31. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, di mana bangsa Israel sudah dipulihkan dalam keadaan yang aman. Tetapi di pasal yang ke-6 ayat yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kembali lagi orang Israel melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tentunya dikatakan jahat di mata Tuhan. Sampai akhirnya sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Kemudian dikatakan di ayat yang selanjutnya bahwa mereka mengalami kesulitan, di mana orang-orang Midian ini istilahnya merampok ya hasil apa yang sudah ditabur oleh bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel mengalami kesulitan, mengalami kekurangan. Sampai pada akhirnya di ayat yang ke-7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Bangsa Israel menyadari apa yang telah dilakukan mereka, bahwa mereka telah berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka mengalami kesulitan, tekanan oleh bangsa Midian, orang-orang Midian pada saat itu. Makanya dikatakan di ayat yang ke-7, orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Jadi bangsa Israel menyadari bahwa mereka ini membutuhkan Tuhan ketika mereka menghadapi tantangan dari sekitarnya. Mereka menghadapi tekanan dari orang Midian. Mereka baru menyadari pentingnya pertolongan Tuhan. Kalau kita mau lihat dalam kehidupan kita, saya tidak tahu apa yang dialami Bapak Ibu semuanya, tetapi terkadang hal ini juga saya alami. Ketika saya tidak menyadari apakah saya ini sudah berbuat benar di hadapan Tuhan, atau saya masih melakukan hal yang menurut Tuhan itu sepertinya belum layak, seperti itu. Ketika saya menghadapi masalah, menghadapi tantangan, saya baru menyadari bahwa saya butuh Tuhan. Ketika keadaan saya mulai terjepit, tidak bisa meminta pertolongan di sekitar, seperti seolah-olah berada di ruangan ya, ruangan yang kecil. Kita bisa membayangkan ya Bapak Ibu, ketika kita menghadapi suatu tantangan, masalah, tekanan, kita seolah-olah berada di satu ruangan yang sangat kecil, yang itu hanya cukup kita berdiri. Kita tidak bisa merentangkan tangan kita, kita tidak bisa melangkahkan kaki kita, seolah-olah kita benar-benar terjepit. Tapi ternyata di ruangan itu hanya ada kita bisa mengangkat tangan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak bisa lagi meminta pertolongan
kepada saudara-saudara kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Tidak ada jalan di sekeliling kita. Tetapi ada satu pertolongan, kalau kita benar-benar mau meminta pertolongan, itu hanya pada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka terjepit, mereka tertekan oleh apa yang dilakukan bangsa Midian pada saat itu, sehingga mereka hanya bisa berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Dan tentunya kita mau percaya bahwa Tuhan itu, meskipun kita sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan itu tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang sudah ditentukan Tuhan menjadi umat kesayangannya, Tuhan senantiasa mendengarkan seruan doa bangsa Israel. Di ayat yang ke-8, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Ayat yang ke-9, aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan mengutus seorang nabi mengingatkan kepada orang-orang Israel akan pertolongan Tuhan dari sejak awal, bahwa yang membuat mereka selamat dari bangsa Mesir, yang membawa mereka keluar dari bangsa Mesir itu hanya pertolongan Tuhan. Seolah-olah bangsa Israel lupa akan pertolongan Tuhan yang begitu besar, begitu banyak yang sudah Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Jadi melalui nabi ini Tuhan mau mengingatkan bahwa kalau dulu Tuhan itu pernah menolong, bisa menolong, masa saat itu juga Tuhan tidak bisa menolong? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih setianya tidak pernah berubah bagi siapapun yang mau percaya kepadanya. Di ayat yang ke-10, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Ini menyadarkan bangsa Israel pada saat itu ya, bahwa aku ini Tuhanmu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Jadi masalahnya di sini ternyata bangsa Israel juga berpaling daripada Tuhan. Tidak hanya berbuat jahat di hadapan Tuhan, tetapi berpaling, mulai tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga melalui nabi ini, melalui utusan Tuhan ini, Tuhan berusaha untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah kita itu satu-satunya Allah yang sanggup menolong kehidupan umatnya. Firman ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu, secara khusus bagi saya, mengingatkan saya bahwa seringkali saya melupakan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan saya. Seringkali saya lupa kalau dulu ternyata Tuhan itu pernah menolong saya. Seolah-olah dulu kayaknya saya nggak bisa lewatin masalah itu, tapi ternyata bisa. Itu karena pertolongan Tuhan. Masa ini masalah yang saya hadapi saat ini Tuhan tidak mau menolong? Ini yang menjadi perenungan kita pada saat sore hari ini ya Bapak Ibu semua. Kemudian di ayat yang ke-11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian.
Nah, perenungan kita secara khusus kita mau belajar dari pribadi Gideon. Di mana Gideon ini dipilih Tuhan, diangkat Tuhan menjadi seorang hakim. Diawali dengan kedatangan malaikat yang menemui Gideon, tapi pada saat itu Gideon berusaha bersembunyi. Di ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Demikian dikatakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Di sini malaikat Tuhan ini tidak, yang dimaksudkan bukan malaikat utusan Tuhan ya. Malaikat Tuhan ini dimaksudkan yaitu roh Tuhan sendiri. Allah itu sendiri yang menampakkan diri secara langsung. Jadi bukan lagi utusan Tuhan tetapi roh. Ini sebagai perwujudan dari Trinitas di dalam Perjanjian Lama. Dikatakan Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini menunjukkan satu pilihan, bukan satu pilihan, artinya bahwa Gideon ini dipilih dan akan diangkat menjadi seorang hakim. Dikatakan pahlawan yang gagah berani. Ini menjadi satu ketetapan bahwa Gideon ini akan menjadi pahlawan yang gagah berani yang akan menyelamatkan orang Israel dari bangsa Midian pada saat itu. Tetapi terdapat suatu keraguan dari Gideon itu sendiri. Kita mau bersama-sama melihat bahwa Gideon secara tidak langsung menolak untuk ia menjadi seorang hakim atau menjadi orang yang dipilih Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Yang pertama kita mau melihat di ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Ini jawaban dari Gideon ketika Gideon diberitahu, dinyatakan sebagai pahlawan yang gagah berani. Ah, Tuanku, di dalam terjemahan yang lain dikatakan, maaf Tuhan, seperti seolah-olah menolak secara perlahan. Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Seolah-olah Gideon ini tidak terima atas keadaan yang mereka alami pada saat itu. Kalau Tuhan mau menyatakan diri pada saat itu, kenapa Tuhan tidak langsung saja mengubah keadaan yang ada? Jadi Gideon, mengapa semuanya ini menimpa kami? Kalau Tuhan mau menampakkan diri pada saat itu di tengah-tengah keadaan yang sulit, kenapa Tuhan tidak langsung mengubahnya, mengubah keadaan yang ada? Tapi harus terlebih dahulu mengutus. Kenapa Tuhan? Kemudian Gideon juga mempertanyakan, di mana perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dulu, yang mungkin dia dengar dari nenek moyangnya. Kalau dulu Tuhan itu sungguh luar biasa, sanggup membawa keluar bangsa Israel, bahkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib lainnya. Di mana perbuatan ajaib itu Tuhan sekarang? Jadi mempertanyakan kuasa Tuhan. Jadi Gideon mulai meragukan kuasa Tuhan. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-15, tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel?
Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi jika yang pertama tadi, Gideon meragukan kuasa Tuhan, meragukan perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang kedua, Gideon meragukan dirinya. Gideon merasa rendah diri, dikatakan dia berasal dari kaum yang sangat kecil, bahkan dia masih muda, sepertinya belum bisa, bahkan kayaknya tidak bisa untuk memimpin orang Israel selamat dari orang Midian. Jadi ada begitu banyak keraguan-keraguan yang muncul di dalam hati Gideon pada saat itu ketika Gideon dipilih dan akan diangkat menjadi seorang hakim. Tapi di sini kita mau melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah salah memilih ataupun menuntun kehidupan seseorang. Jika Tuhan pada saat itu memang sudah menetapkan Gideon untuk menjadi seorang hakim, dikatakan pahlawan yang gagah berani, yang sanggup, yang mampu untuk membawa bangsa Israel lepas dari orang Midian, maka Tuhan akan terus meyakinkan panggilan itu. Kita mau lihat bahwa Tuhan itu meyakinkan Gideon di ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Jadi ini satu keyakinan yang Tuhan berikan kepada Gideon pada saat itu, bahwa akulah Tuhan yang menyertai engkau. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang akan dilakukan Gideon ke depannya itu di bawah pimpinan Tuhan. Bukankah ini sungguh luar biasa dari apa yang pertama yang dikatakan Gideon? Gideon bilang sepertinya dia masih muda, belum bisa dan lain sebagainya. Tapi di sini dinyatakan bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai Gideon. Dan dikatakan diyakinkan engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Apakah sampai di sini Gideon langsung menjadi yakin? Ternyata tidak. Gideon masih meragukan panggilan itu. Dan Gideon meminta tanda kepada Tuhan. Kita mau lihat di ayat yang ke-17 sampai 24, ini menjadi hal penting karena Gideon minta tanda untuk meyakinkan dirinya bahwa Tuhan itu benar-benar memilihnya. Jadi mungkin dalam kehidupan kita sering ya, kita dihadapkan pada suatu pilihan atau pada satu kesempatan, seolah-olah membuat kita ini yakin gak sih Tuhan ini untuk saya, ini yakin gak sih Tuhan ini memang kesempatan saya untuk saya lakukan. Kadang kita meragukan itu. Makanya segala sesuatu kadang kita perlu uji. Nah, Gideon ini meminta tanda kepada Tuhan. Di ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, di mata Tuhan, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Jadi Gideon benar-benar mau meyakinkan. Sekali lagi Tuhan, saya mau yakinkan kalau memang Tuhan ini benar-benar pilih saya waktu itu, mau minta tanda. Di ayat yang selanjutnya, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Dan singkat cerita, tanda yang diminta oleh Gideon itu benar-benar digenapi oleh Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-22,
Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Gideon menjadi yakin bahwa itu adalah malaikat Tuhan yang benar-benar berbicara kepadanya dan memilihnya untuk menyelamatkan orang Israel pada saat itu. Sampai akhirnya Gideon berhasil untuk menghancurkan mezbah Baal di ayat yang ke-25. Ia berhasil meruntuhkan mezbah Baal. Ini menjadi satu keberhasilan dan ini menjadi satu pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan taruh melalui Gideon. Yang pertama meruntuhkan mezbah Baal. Tetapi tidak sampai di situ, dia masih terus meragukan. Seharusnya kita bisa membayangkan ya, ada satu perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan melalui kehidupan Gideon yang berhasil meruntuhkan mezbah Baal, tapi ternyata Gideon masih meminta tanda lagi kepada Tuhan. Itu di ayat yang ke-36. Ayat yang 36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, selanjutnya, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan, apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Tapi benar bahwa Tuhan itu tidak pernah salah untuk memilih dan menuntun seseorang. Apalagi ini untuk pekerjaan yang besar untuk menyelamatkan orang Israel. Tuhan genapi apa yang diminta oleh Gideon. Sampai akhirnya di ayat yang ke-39, Gideon meminta tanda yang terakhir kali, yang ketiga kali. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu, sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dikatakan sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan. Mohon kepada Tuhan sekali aja Tuhan, kasih tanda. Dan benar Tuhan genapi tanda yang diminta oleh Gideon. Jadi seringkali kita merasa ragu ketika kita melakukan sesuatu yang padahal kita tahu itu adalah sebuah kebenaran. Itu adalah sebuah pilihan Tuhan dalam hidup kita atau sebuah kesempatan bagi kita untuk kita kerjakan. Tapi kita mau belajar dari ini. Ketika kita mengalami keraguan, ketika kita mengalami ketidakpastian, sebenarnya sumber kepastian itu hanya ada pada Tuhan. Kita mau minta Tuhan sendiri yang meyakinkan itu semua. Sedikit bersaksi bahwa saya juga tidak pernah membayangkan saya akan memutuskan diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan, bersekolah teologi seperti itu. Karena memang dari dulu saya lebih rindu untuk menjadi seorang guru. Tapi
Tetapi banyak hal yang menurut saya Tuhan patahkan impian itu, sehingga saya tidak bisa menjadi seorang guru. Sehingga proses-proses yang boleh saya alami, sampai akhirnya Tuhan itu mengiring saya, membawa saya untuk saya benar-benar untuk melayani Tuhan. Saya dipanggil untuk sekolah teologi. Saya percaya itu pertolongan Tuhan, saya percaya itu rencana Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menuntun kehidupan saya. Tapi rencana Tuhan itu selalu unik. Di tengah-tengah keraguan yang saya alami, Tuhan itu terus meyakinkan bahwa setiap jalan yang Tuhan beri, itu Tuhan akan selalu bertanggung jawab. Jadi mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita mau merenungkan kehidupan kita. Apakah kita masih meragukan kehidupan kita, apa yang kita lakukan pada saat ini, baik kita yang sedang melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan gereja, apakah kita masih sering ragu? Yakin gak sih Tuhan, saya benar-benar bisa melayani Tuhan? Atau kita masih sering diragukan, kayaknya saya masih belum layak Tuhan untuk melayani Engkau, sehingga kita masih belum sungguh-sungguh melayani Tuhan? Atau ketika kita dalam pekerjaan sekalipun, kita masih ragu apakah ini pekerjaan yang benar-benar untuk saya kerjakan atau tidak. Mungkin banyak sekali keraguan dalam diri kita, tapi kita mau pegang bahwa hanya ada satu kepastian yang akan Tuhan berikan kalau kita mau menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Boleh kita meminta tanda kepada Tuhan, tapi satu hal yang mau kita lakukan adalah percaya. Kalau Tuhan menyatakan tanda-tanda dalam kehidupan kita, tetapi kita masih tidak mau percaya, maka semuanya itu juga akan sia-sia. Yang terakhir kita mau buka di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 sebagai ayat penutup kita. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi sepenuhnya hidup kita ini karena percaya kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya sumber harapan kita, satu-satunya sumber pertolongan dan kepastian dalam hidup kita. Meskipun kita tidak bisa melihat keputusan atau pilihan yang kita ambil, tetapi kita mau percaya bahwa setiap kali kita mengambil keputusan, setiap kali kita mengambil kesempatan, kita mau percaya Tuhan yang akan bertanggung jawab atas semuanya itu. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kami boleh belajar melalui firman-Mu bahwa Engkau satu-satunya sumber kepastian dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini Tuhan kami masih banyak meragukan hal-hal yang kami hadapi, namun kami mau menyerahkan semuanya kepada-Mu. Kami mau belajar sepenuhnya, meletakkan sepenuhnya kehidupan kami kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah pemberitaan firman-Mu pada saat ini Tuhan terus meneguhkan kehidupan kami, meneguhkan iman kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada saat ini Tuhan kami akan bersama-sama menutup ibadah kami pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami mau percaya Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami, mengurapi setiap kami, melawat setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh terus diperbaharui oleh firman-Mu, kami boleh terus memiliki kerinduan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa Tuhan kami, dan bersama-sama kami mau menutup ibadah kami ini
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.